Bismillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu syurutu iqamatil hudud, yakni syarat-syarat ditegakkannya hukuman bagi pelaku, itu yang pertama adalah al-bulugh. Tentu ketika seseorang itu melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mana menyebabkan dia itu harus dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, maka yang pertama dia itu harus baligh. Lantas gimana kalau andai kata seorang anak kecil yang mana dia tidak tahu apa-apa, dia mencuri motor yang mana umurnya ini belum sampai ke derajat baligh, misalnya baru umur 7 tahun, ya, maka dia tidak dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, maka oleh itu di antara salah satu syaratnya adalah al-bulugh, yakni orang tersebut udah baligh. Fala hadda 'ala shaghir, maka tidak ada hukuman bagi orang yang belum baligh. Nah, kemudian selain daripada bulugh, ada namanya alimu bitahrim, yakni orang tersebut tahu kalau itu haram, tapi tanpa dia sadari dia bisa membunuh orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika seseorang dia itu tidak ada niatan untuk membunuh temannya. Ketika temannya berada di luar dan ingin masuk ke dalam kelas, maka ada teman yang satunya lagi, si A dan si B kita bilang. Si A ketika ingin masuk ke dalam kelas dan si B ini udah tahu kalau si A ini ingin masuk, maka si B pasang ancang-ancang di balik pintu dengan niat untuk mengkageti si A. Tapi ternyata si A itu memiliki penyakit riwayat jantung yang menyebabkan ketika dia masuk dikageti oleh si B, maka si A ini langsung jatuh terkejut dan menyebabkan dia meninggal. Nah, maka ini dinamakan dengan qatlu syibhul amdi, yang mana dia ini membunuh orang lain tapi secara tidak langsung. Apa yang dilakukan itu secara sengaja. Karena apa? Kenapa kok dia dikatakan berniatan untuk dengan membunuh dengan secara sengaja? Karena perbuatan dia tadilah yang memang udah niatan untuk mengkageti temannya. Walaupun pada hakikatnya dia gak ada niatan untuk membunuh, niat dia hanya untuk mengageti, tapi karena perbuatan dia tadilah ngageti temannya sehingga temannya terkejut, pingsan, tapi qadarullah terlewatkan nyawanya dan akhirnya dia meninggal dunia, maka dia ditetapkan sebagai al-qatil, sebagai orang yang membunuh temannya. Kemudian yang kedua ada namanya qatlul khata'. Qatlul khata', yakni orang yang gak sengaja membunuh orang lain. Contoh ketika seseorang itu mengendarai mobil, kemudian tanpa sengaja dan tidak bisa dikendalikan oleh dirinya, qadarullah rem mobilnya ini blong sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa alias bingung, sehingga tanpa dia sengaja dan dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, akhirnya mau kayak manapun kejadian pun tidak bisa terelakkan, akhirnya dia menabrak orang lain. Ketika dia menabrak orang lain dengan posisi yang sangat kencang, maka orang tersebut pun meninggal dunia. Nah, karena perbuatan dia yang seperti ini meskipun tidak disengaja, dia juga ditetapkan sebagai al-qatil. Kenapa? Karena perbuatan dialah yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Maka apa yang harus dilakukan? Maka bagi orang yang kedua orang ini, yakni bagi syibhu al-qatlu syibhul al-amdi dan juga qatlul khata', maka kedua orang ini dikenakan hukuman untuk membayar diat. Nah, para ulama itu menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan diat yang harus dibayarkan oleh kedua pelaku, baik itu orang yang membunuh secara sengaja, yang secara tidak sengaja, ataupun yang dia itu memiliki niatan tidak sengaja, dia membunuh orang tapi tidak ada niat untuk membunuhnya seperti yang mengageti tadi. Intinya kepada kedua kategori tadi, maka hukumannya adalah membayar diat, yaitu diatnya 30 unta yang sedang hamil. Hadza wallahu taala a'lam.